tidak murni ya. Motif mengangkat isu ini tidak murni, politis sekali. Jadi motifnya hanya untuk menyerang, untuk mendemoralisasi Pak Jokowi. Jadi berarti karena mubazir, banyak mudaratnya. Ijazah Presiden kita sekarang ini, Joko Widodo, saya berharap Anda berhenti, tidak melanjutkan lagi mubazir. Harusnya kalau Presiden Joko Widodo merasa dirugikan, dia datang sendiri melapor kepada penyidik ya, gentleman seperti dulu Pak SBY ya, difitnah langsung lapor polisi, bikin BAP walaupun akhirnya lanjut atau tidak, tapi Pak SBY saat itu langsung maju melaporkan. Lah ini kok Presiden Jokowi katanya difitnah, disebar kebencian, bikin jasa palsu, yang lapor kok Dodo Baidowi. Baris Krim Polri telah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022. Untuk Pak Jokowi tetaplah bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk hal-hal yang seperti ini tidak usah dipikirkan lah, karena teman-teman pasti sudah tahu semua juga. Berarti teman SMA ya? SMA. SMA mana Pak? SMA 6. Waktu itu SMPP Surakarta. Ya, pesan terhadap masyarakat Pak terhadap maraknya isu ini. Ya sederhana saja, untuk tidak ditanggapi. Beredarnya berita tentang pengakuan dari dosen di UGM yang tidak mengenal siswa yang bernama Jokowi bikin heboh lagi. Sampai detik ini masih belum ada penjelasan langsung dari Bapak Presiden Jokowi. Dan ijazah palsu. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Semea kan jadi SMK, jadi SMP, Banyak yang bertanya-tanya soal ijazahnya yang membingungkan banyak orang, di mana sekarang lagi heboh jadi perbincangan publik dan jadi buah bibir rakyat Indonesia. Dengan beredarnya berita di medsos yakni ijazah Jokowi palsu, bahkan sampai ada sosok yang meyakinkan bahwa benar-benar palsu. Di pihak lain juga ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah pengalihan isu. Hari ini Bapak Presiden tak bisa tunjukkan ijazah aslinya ke media. Banyak yang mengira berita tersebut benar bahwa ijazahnya palsu. Sebelumnya, Baris Krim Mabes Polri menangkap penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono. Bambang ditangkap pada hari ini. Selain penulis buku kontroversi tersebut, Bambang Trimulyono belakangan adalah pihak yang menggugat soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo membenarkan kabar penangkapan tersebut. Baris Krim Mabes Polri menangkap penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono. Bambang ditangkap pada hari ini. Dedi menerangkan, penangkapan dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri. Namun, Dedi menerangkan penangkapan tersebut bukan terkait penulisan buku ataupun menyangkut soal gugatan ijazah palsu Presiden. Melainkan, kata Dedi, penangkapan tersebut menyangkut soal adanya pelaporan dari masyarakat terkait dengan dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Buku Jokowi Undercover itu yang pesan 1 juta orang. Ngapain saya butuh gitu-gituan? Artinya, kan ada pengakuan, tambahnya. Lebih lanjut, Bambang Trimulyono mengatakan bahwa buku Jokowi Undercover 2 sudah disiapkan namun belum dicetak karena alasan dana. Kata Bambang, Jokowi Undercover 2 belum dicetak, belum ada duitnya, belum ada percetakan yang berani mencetak.
Diketahui gugatan ini diajukan oleh Bambang Trimulyono Senin kemarin, dan dalam gugatan ini Bambang menunjukkan Ahmad Hoizinuddin sebagai kuasa hukum. Ia mengatakan dalam gugatannya Bambang menyebut ada 3 lembaga negara bersekutu sejak zaman Orde Baru membuat ijazah palsu seorang sejak SD, SMP, sampai SMA yang awalnya bukan siapa-siapa dan kebetulan sekarang adalah presiden. Nah begitu dong, kalau nggak bisa menjatuhkan Presiden Jokowi lewat pemilu, ya suruh aja ada orang koplak buat nyerang pribadinya Pak Jokowi jelasnya. Menurut dia, kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silakan saja lakukan. Nanti disampaikan dalam proses pengadilan.